Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mirando Mulyo Pratama dan Nadia Novianti akan menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan masalah siswa atau yang biasa disebut IKMS dengan dospen Bapak Dr. Andes Bahrudin Al-Habsyi, MPD. Pengertian IKMS atau identifikasi kebutuhan masalah siswa merupakan suatu program yang dapat membantu kinerja guru BK. Program ini dapat membantu guru BK untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan peserta didik yang berkaitan dengan tugas perkembangan peserta didik itu sendiri. Identifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa adalah mengumpulkan dan memahami secara cermat kebutuhan dan permasalahan siswa secara aktual, dirasakan dan dihadapi oleh siswa. Kegiatan ini merupakan langkah awal dan sebagai dasar penyusunan program. Manfaat identifikasi kebutuhan masalah siswa yaitu secara umum manfaat penyusunan sebuah program adalah agar seluruh kegiatan dapat terorganisasi dan terkoordinasi secara sistematis sehingga dapat berjalan dengan lancar, efisien dan efektif ke arah pencapaian suatu tujuan. Dan untuk secara khusus manfaatnya yaitu perangkat IKMS atau identifikasi kebutuhan masalah siswa ini bermanfaat untuk membantu para konselor dalam menyusun program BK, baik program tahunan, program semesteran, program bulanan, sampai program mingguan dengan pemanfaatan teknologi komputer. Yaitu dengan program Excel, kita lebih mudah dalam mengumpulkan data, menganalisa sampai pada penyusunan program. Adapun keunggulan identifikasi kebutuhan masalah siswa, yang pertama yaitu intensif, karena data masalah lebih teliti, mendalam dan meluas yang mencakup permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk individu yang bersangkutan dapat mengecek sendiri masalah yang sedang ia alami, di samping jumlah item kemungkinan masalah-masalah yang cukup banyak. Efisien, karena dengan software IKMS, program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan program harian telah tersusun secara sistematis dan terorganisir, sehingga konselor tidak perlu membuat program lagi seperti alat instrumen non-tes yang lain. Dan yang terakhir keunggulannya yaitu permasalahan yang dirasakan individu atau klien dapat teridentifikasi secara cepat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah adanya keunggulan, pasti ada kelemahan. Dan adapun kelemahannya IKMS yaitu antara lain para siswa hanya memberikan respon dalam bentuk non-verbal saja. Pengumpulan data terpaksa hanya tergantung kepada kejujuran dan keikhlasan para siswa. Yang ketiga, seringkali subjek tidak memberikan jawaban yang benar karena adanya beberapa alasan, mungkin agak tertutup dan lain sebagainya, sehingga kurang kejujurannya atau kurang mengungkapkan apa yang dirasakan atau permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, dalam penyusunan program hanya menggunakan satu alat tes saja, sehingga hal ini mengakibatkan kurang mendalamnya mengenali permasalahan yang dihadapi siswa. Untuk sekarang, petunjuk pengoperasian. Pengolahan hasil IKMS dengan program Excel 2003. Sebelum memulai bekerja, sebaiknya kopikan dulu folder penyusunan program berbasis IKMS dalam folder di komputer Anda terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu menyusun program BK menggunakan pengolah IKMS. Yaitu klik kanan My Computer dan pilih Explore. Kemudian cari folder penyusun program berbasis IKMS dan buka file buku IKMS tersebut. Lalu kemudian
cetak buku tersebut sejumlah siswa yang ada, dan akan lebih baik kalau diberi nomor buku. Seumpama siswa atau murid ada 50, ya mencetak 50. Kemudian cari juga dan cetak file lembar jawab IKMS sejumlah siswa yang ada. Kalau tadi 50 berarti ini juga dicetak 50. Yang selanjutnya buku IKMS beserta lembar jawabannya diberikan kepada siswa untuk diisi. Kemudian setelah itu buku dan lembar jawaban yang telah dicetak tadi dibagikan kepada siswa untuk diisi. Setelah jawaban siswa sudah terkumpul, setelah diisi oleh siswa, maka selanjutnya kita buka folder pengolah program IKMS dan selanjutnya kita klik 2 kali pada file pengolah program IKMS tersebut. Selanjutnya, setelah itu akan keluar muka pengolah program yang mana akan ada konfirmasi pengalaman makros. Kita tinggal klik OK saja. Lalu akan tampil halaman depan yang terlihat seperti gambar di bawah ini. Kemudian isikan kelas dan nama sekolah serta tahun pelajaran. Yang selanjutnya kita klik entry hasil IKMS. Lalu kemudian akan tampil gambar seperti di bawah ini. Isilah nama sekolah, kelas, tahun pelajaran, dan tanggal pelayanan. Isian ini akan otomatis muncul pada program tahunan sampai program mingguan. Untuk itu harus diisi dengan benar. Yang selanjutnya isilah kode konseli dengan menggunakan penomoran huruf dan angka seperti contoh. Dan juga isikan kolom nama dan jenis kelamin siswa. Kemudian isikan atau entry jawaban dari siswa dengan cara klik pada kotak yang telah disediakan. Maka selanjutnya isian nama, kepala sekolah, dan NIP beserta nama konselor dan NIP-nya, yang secara otomatis isian ini akan muncul dalam program. Setelah entry seluruh jawaban dari semua siswa selesai, jawabannya hanya ya saja yang dimasukkan, sementara yang tidak dijawab oleh konseli biarkan kosong. Maka selanjutnya tutup entry dengan klik pada kembali ke menu atau gambar. Setelah selesai mengisi kolom program, selanjutnya kita tutup dengan klik gambar kembali ke menu dan simpan, atau bisa Ctrl S sebagaimana langkah 10 yang sebelumnya tadi. Yang selanjutnya kita buka susun Sultan. Dalam lembar ini yang perlu diganti adalah kolom yang berwarna kuning. Bisa dilihat kolom yang berwarna kuning. Dan dari kolom-kolom inilah nantinya kita merger ke dalam bentuk Sultan dan Satkung yang kita buat dalam bentuk Office Word. Langkah terakhir yaitu kolom nama kepala sekolah dan NIP serta kolom nama konselor dan NIP-nya kita ganti sesuai dengan keinginan. Nantinya nama ini akan muncul dalam Sultan yang kita buat lewat Office Word melalui langkah merger. Setelah selesai mengisi lembar susunan Sultan, maka selanjutnya kita kembali ke menu dan kita simpan atau tekan lagi Ctrl S. Setelah langkah yang ke-14 ini, maka selesailah sudah kita menyusun program dari program tahunan sampai dengan program mingguan. Dan selanjutnya kita tinggal melihat hasilnya dengan jalan klik pada menu sesuai dengan yang kita print out. Dan jangan lupa yang perlu diperhatikan bahwa perangkat ini terdiri dari banyak rumus yang tidak boleh dirubah. Untuk itu, apabila ada kolom yang terdapat peringatan supaya tidak diisi, maka sebaiknya jangan diisi. Halaman tersebut merupakan hasil dari pengisian kita pada lembar entry data. Begitu juga apabila ada kolom
yang kita isi ada peringatan, maaf, data yang diisikan salah, maka kita ulangi diisi dengan ketentuan yang ada. Hal ini misalnya pada saat kita mengisi pada kolom penyusunan program tahunan sampai dengan program mingguan. Mungkin cukup sekian penyampaian kami tentang IKMS atau Identifikasi Kebutuhan Masalah Siswa. Dari kami, Mirando Mulyo Pratama dan Nadia Noventi, apabila ada salah dalam atau kurang dalam penyampaian materi, ya mohon dimaklumi. Atas perhatiannya kami syukuri dan kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap diam di rumah, jangan lupa vaksin, dan selamat berpuasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.